Di sini siapa yang setuju kalau Toyota Avanza itu adalah mobil sejuta umat? Siapa yang nggak mengenal Toyota Avanza? Dari tahun 2004 sampai sekarang masih banyak banget beredar di jalan raya. Pokoknya kalau misalkan kita di jalan tol atau di jalan raya, udah kita salip Avanza, pasti di depan ada Avanza lagi. Depannya ada Avanza lagi. Saking banyaknya populasi dari mobil ini. Karena ini bisa dibilang mobil sejuta umat. Jadi hampir semua orang kalau misalkan mau beli mobil, pasti belinya Avanza. Toyota Avanza untuk keluarga itu udah paling bener. Dan ini adalah Toyota Avanza tipe G, tapi bukan varian yang matic. Ini varian yang manual. The real man use 3 pedals. Gila, itu tagline dari orang-orang yang egonya tinggi. Ya, yang pokoknya kalau laki itu harus ada 3 pedal. Ada koplingnya, ada remnya, dan ada gasnya. Tapi kalau gua, kayaknya kalau di kota matic aja deh, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang yang memang benar-benar drill man. Oke, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri, ya kan? Karena sekarang kan bulan Ramadan, pasti umat Muslim di seluruh Indonesia ada kebiasaan mudik ke kampung halaman. Nah, mobil apa yang cocok dipakai untuk mudik ke kampung halaman? Di sini gue akan rekomendasi beberapa mobil. Dan yang pertama yang akan gue rekomendasikan adalah Toyota Avanza. Karena ini adalah mobil keluarga, 7-seater pula, mesinnya juga sudah terkenal tangguh. Toyota, ya kan? Siapa yang nggak kenal? Kaki-kaki dari Toyota pun terkenal awet, ya kan? Mesinnya terkenal awet, jadi bandel. Dealernya di mana-mana. Kalau misalkan kita ada trouble, gampang banget ya. Tempat servisnya banyak. Bahkan bengkel-bengkel kecil pun kalau misalkan untuk emergency, kita bawa Avanza itu pasti punya. Biasanya punya spare partnya. Pasti punya kalau mobil-mobil Toyota tuh ya. Nah, kita akan bahas mobil ini. Ya, mobil ini tuh desainnya ya seperti ini, mengotak ya. Dia mobil MPV, udah memang cocok dibawa buat keluarga gitu. Apalagi sekarang mau mudik, ya nggak, cocok banget mobil ini, 7 orang. Ya, terus sini juga kalau untuk desain, sebenarnya kalau desain tuh balik lagi ke selera, tapi kalau menurut gua di sini oke-oke aja dengan desain Avanza yang sekarang ketimbang yang generasi sebelum ini. Kalau generasi sebelum ini kan kelihatan banget gitu, lebih tinggi. Kalau ini kan lebih panjang, lebih pendek gitu. Dan beberapa kali gue pakai mobil ini limbungnya enggak separah yang generasi lama gitu. Memang masih ada limbung, tapi limbungnya dalam tahap wajar, enggak sampai mental-mentul suspensinya gitu. Ini bener-bener udah yang paling bener sekarang tuh kalau Avanza ya, Avanza, dan ada saudaranya itu Veloz. Di sini mukanya ini menurut gua ya ganteng sih. Nah, headlampnya sekarang udah LED loh. Ada headlamp LED, lampu seinnya juga LED. Di bawah dia masih dapat fog lamp untuk lampu kabut. Memang dia fog lampnya pakai bohlam. Dan ini menjadi polemik sebenarnya bohlam tuh ya. Ada beberapa orang di luar sana yang bilang kalau pakai bohlam itu untuk fog lamp lebih oke katanya. Tapi ada beberapa juga yang bilang pakai LED juga lebih oke lah. Itu balik lagi ke selera kalian semua ya. Nah, desainnya bagus sih. Cuman di sini memang tidak ada sensor parkir. Jangan tanya kamera 360 karena mobil ini harganya di bawah 300 juta ya. Panjang tuh, lihat dimensinya sekarang dia panjang. Sini ini gue kangen banget ya, karena udah berapa lama gue nggak nge-review mobil dari Toyota. Ngelihat emblem ini, ada emblem Dual VVT-i. Ini tuh mesinnya ya. Jadi mesinnya tuh sudah menggunakan teknologi Dual VVT-i untuk mobil ini, untuk menghemat BBM juga. Ini BBM hemat loh mobil ini, meskipun mobil ini bukan hybrid. Oke, velg di sini dia sebenarnya desain velg dari Avanza ini dia mirip dengan yang Veloz. Cuman yang Avanza ini dia ringnya lebih kecil aja, tapi kalau desain sih mirip. Kalau kata gue, ban ini dari NASAFE. Sini ukurannya kita bisa lihat. Dia menggunakan ring 16 inci dengan profil ban 195/60. Ya memang
kalau dibandingin sama yang Veloz ya lebih besar Veloz velgnya, tapi desainnya menurut gue mirip dan ada disc brake-nya. Ada disc brake-nya ya, nggak usah takut. Tapi kita lihat bagian belakangnya, dapat disc brake-nya dia. Kita coba lihat. Ya, masih menggunakan tromol. Ya, gue berharap kedepannya dikasih disc brake lah belakangnya, jadi lebih safety aja gitu. Spionnya dia sewarna sama body, di sini juga ada lampu sein, terus sini door handle-nya dia sewarna sama body dan ada akses untuk smart key-nya. Dan di sini yang gue suka tidak ada yang namanya chrome. Tidak ada yang namanya chrome di sini. Jadi benar-benar clear, jadi hanya warna body. Di sini kacanya dia berwarna ini tuh dia menggunakan ini ya, kaca film jadi hitam. Terus ini talang airnya juga hitam. Kaca filmnya dia disupport sama Lumar. Lu tahu kan kaca film Lumar berapa harganya? Jadi di sini gue suka banget gitu. Jadi nggak terlalu ramai dengan yang namanya chrome. Di atas dia nggak ada roof rail ya, karena mobil ini bukan SUV atau crossover, tapi di situ dia ada antena model shark fin. Bagian belakang dari Toyota Avanza. Udah lama ya nggak melihat secara dekat. Biasanya gue ngeliat cuma di jalan aja gitu, karena gue sekarang udah nggak punya Avanza. Ini desainnya dia lebih mengotak ya, nggak kayak yang zaman dulu. Tapi di sini gue oke ya, jadi ngelihat stop lampnya juga bagus. Kita lihat kelengkapannya di sini. Yang tadi gue bilang antenanya dia ada, shark fin juga. Di sini ada ini tuh air untuk menyemprot air ke bagian belakang sini. Di sini tidak ada rear defogger sepertinya. Coba kita usap-usap dulu karena ini berdebu. Sepertinya tidak ada rear defogger, tapi di sini dia bagusnya masih punya rear wiper, di tengahnya ada logo Toyota. Nah, ini stop lampnya nih. Stop lamp, lampu sein ini gue suka karena dia menggunakan LED gitu. Jadi futuristik gitu. Sini ada kamera nggak sih? Ada, ternyata. Ada kameranya juga untuk mundur. Terus sini ada emblem Avanza, di sini ada emblem 1.5G. Dan di paling bawah ada reflektor dan ada 2 buah sensor parkir. Kita buka bagasinya. Pasti mobil ini tidak akan elektrik lah. Tuh kan. Jadi bagasinya tidak elektrik. Sini bagasinya menurut gue udah lebih dari cukup kalau misalkan kita bawa koper ukuran yang tidak terlalu besar ya, ukuran sedang atau ukuran kecil, tapi posisinya harus berdiri. Itu berdiri posisinya. Jangan ditidurin. Kalau dia tiduran, kopernya nggak akan masuk kalau yang gede gitu. Nah, terus di bawah sini bisa kita buka, dia ada penyimpanan lagi. Gue ingat sama expander ya, expander juga kayak gini, jadi ada penyimpanannya lagi. Di sini ada dongkrak dan kawan-kawannya. Kalau ini kita buka, sebenarnya ini bisa dibuka. Terus kalau misalkan ban serepnya di mana? Ban serepnya ada di kolong, dan ini bisa kita buka dari sini. Spare tire, jadi nah bautnya ada di sini, jadi bisa kita buka lewat sini untuk ban serepnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan bagasi yang sebesar ini bisa dilipat kok. Ini bagasinya bisa dilipat, tapi dengan syarat ya paling maksimal orangnya hanya bisa masuk 5. Karena yang 2 bagian belakang harus dilipat ya buat bagasi. Jadi bagasinya lebih luas, bisa bawa koper ukuran besar. Nah, itu enak buat dipakai mudik, bener. Anggota keluarganya maksimal 5 orang aja. Kita tutup lagi. Ya, ini adalah dashboard dari Toyota Avanza. Memang di sini dia menggunakannya hard plastik. Tapi hard plastiknya dia tebal, jadi build quality-nya tetap bagus meskipun di sini dia minim yang namanya soft touch atau panel empuk. Tapi lekukannya di sini gua masih oke, jadi masih terlihat memang ya mobil bagus gitu ininya, desainnya. Dan ini setirnya dia memang masih pakai karet begini, belum pakai kulit. Tapi di sini setirnya nggak sepi, jadi masih ada tombol di sini, ada tombol trip, ada tombol audio string switch, telepon masih tetap dikasih. Dan ini masih ada silvernya, jadi menambah desain yang lebih elegan lagi. Terus door trimnya sama, dia ada 2 warna.
Ya, sama kayak dashboardnya ada 2 warna. Jadi di sini tuh coklat tua, di atasnya hitam. Di sini ada jendela untuk power window. Dia auto hanya sisi driver aja, jadi sisanya belum menggunakan auto. Tapi oke, nggak masalah. Tapi mobil ini dia sudah punya auto folding, jadi spionnya bisa ngelipet. Kita tinggal tekan aja di sini, ntar juga dia ngelipet sendiri. Lumayan kan punya fitur seperti itu. Terus ini ada electric track dan electric mirror. Sebelah sini ya memang cuma ada 1 tombol. Di sini hanya ada tombol stability control, tapi kepraktisan di mobil ini untuk membawa air mineral itu cukup banyak akomodasinya. Di bawah kita bisa bawa mungkin 3 botol yang sebesar gini ya, sebesar gini ya kan. Mungkin itu yang 600 mili, mungkin 600 sekian mili. Kita bisa taruh 3. Sini juga masih ada cup holder, bisa kita taruh lagi untuk tempat minum. Sini ada cup holder lagi, lihat. Di bagian samping situ bisa juga di pintu bagian penumpang masih bisa naruh botol minum 3. Jadi 6, 7, 8. Bagian depan saja sudah 8 cup holder. Ini yang menyenangkan dari mobil Avanza. Jadi kita nggak akan kehausan kalau bawa mobil ini, karena penyimpanan untuk botol ya di sini banyak cuy. Ya makanya gue bilang ini mobil cocok buat mudik gitu. Terus ini apalagi tadi? Oh iya, kita nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu untuk melihat instrumen clusternya. Instrumen cluster di sini dia menggunakan analog, ya. Jadi RPM atau tachometer, dan speednya dia menggunakan analog. Di tengahnya ada MID kecil, tidak terlalu besar tapi masih ada MID-nya. Sini head unitnya. Head unitnya memang tidak begitu besar. Terus ini memang tidak ada Apple CarPlay dan Android Auto sih. Nah, di sini ada telepon, terus ada iPod ya. Udah lama banget ya nggak pernah ngeliat. Telling My Toyota, USB, radio, dan Bluetooth. Jadi konektivitasnya menggunakan Bluetooth. Sini juga masih ada USB slot, bisa dibuka bisa ditutup. Ada 2 buah kisi AC, terus di tengahnya ada lampu hazard. AC-nya dia digital, ya udah ini ya. Kalau dulu kan Avanza tuh masih pakai knop-knop gitu. Gua punya Avanza kok dulu. Avanza gua 2004. Tua banget ya. Ini tuh dia udah digital sekarang, jadi lebih modern. Terus ini ada passenger seat belt sampai ke area belakang. Itu ada. Jadi di sini ada 5. Ada 5 passenger seat belt, bagian tengah dan bagian baris ketiga. Jadi kalau ada yang bandel-bandel nggak mau pakai seat belt ketahuan kan dari sini tuh. Bagus kan? Sini ada kuncinya, kita dapat kunci. Biasanya kalau beli mobil tuh kuncinya dapat 2. Ada penyimpanan. Oh, nggak ada wireless charging ya, nggak ada. Sini ada USB slot lagi loh. Ada USB slot, tuh ada USB A. Nah, terus di sini ada start stop engine button. Transmisinya nih, the real man's use 3 pedals. Dia manual 5 speed. Ya, sini ada bukan elektrik ya, bukan electric parking brake. Ini remnya masih rem otot seperti ini. Nggak jadi soal sih menurut gua. Sini juga sama, dia masih ada ini tuh, dia ada power outlet 12 volt. Lacinya sini. Lacinya dia lumayan lah buat nyimpen buku servis atau teman-temannya, itu bisa disimpan di laci itu. Joknya memang di sini dia menggunakan fabric, jadi belum kulit seperti yang Veloz. Ya Veloz karena kan harganya juga udah 300 juta, jadi wajar lah ya. Ada wireless chargingnya, itu wajar banget lah. Posisi duduk dari mobil ini kita coba. Dia meskipun nggak elektrik tapi dia pengaturannya lengkap. Ada adjusternya, jadi bisa diturunin tuh. Nggak usah khawatir. Kalau misalkan merasa terlalu tinggi ya turunin aja joknya. Wow. Ya, bawa Avanza ya seperti ini. Ya, emang gue tuh langsung nostalgia gitu. Manual, yes, manual. Ada armrestnya dan ini konsol box juga dan bisa dibuka. Oke, di atas sekarang ada lampu dong. Lampunya yang ditekan gini ingetin sama Rush ya. Jadi ditekan si lampunya. Sini ada sun visor, sisi driver, polosan. Sini juga sama. Enggak, di sini ada mirrornya. Ada kacanya buat ibu-ibu dandan lah, bisa. Sini ada spion tengah, dynamic view. Oke.
Nah, mobil ini tidak dipasang TSS ya. Kalau Toyota tuh dia punya Toyota Safety Sense, tapi di mobil ini belum ya, belum dipasang TSS. Kalau yang tipe G yang paling atas itu ada TSS-nya. Ya seperti inilah Avanza, memang agak kaku, tapi plusnya ini yang gue suka dari Avanza atau Veloz itu ya, itu joknya bisa dijadiin sofa mode. Jadi ini bisa kita majuin sampai mentok, terus ininya kita bisa rebahin sampai serebah-rebahnya sampai bener-bener rata. Itu sama jok bagian belakang. Nah itu yang gue suka banget sama mobil ini, sama Avanza atau Veloz gitu kan. Ini bisa jadi sofa mode dan itu asik banget. Jadi kalau misalkan kita bawa keluarga yang tidak terlalu banyak, kayak gue nih, gue cuma punya anak satu gitu kan, ini anak gue bisa tiduran banget. Ini tinggal direbahin bisa tiduran banget. Kalau misalkan pergi mudik itu enak banget. Jadi tidurnya tinggal bawa bantal aja sama guling. Bantal, guling, selimut deh. Itu enak banget pakai mobil ini. Di sini memang dia masih ada gundukan. Meskipun mobil ini padahal dia udah bukan RWD ya. Jadi dia tuh udah menggunakan FWD tapi tetap ada gundukan. Mungkin ini tuh saluran knalpot ke belakang kali. Dan di sini tidak ada armrest. Headrestnya 3. Dan di sini juga udah support yang namanya ISOFIX, jadi aman buat teman-teman yang bawa baby. Masih ada USB slot 2, USB A, nggak apa-apa. Yang penting dikasih USB-nya, ada 2 lagi, bagus ya. Itu yang paling gue suka. Karena ada beberapa mobil tuh ada dia nggak kasih USB belakang, itu gimana? Kasihan yang belakang nggak bisa ngecharge gadget. Nah di sini ada double blowernya. Ngingetin gue sama apa sih, Calya ya. Calya tuh gini, di sini dia ada speednya, jadi ada 1, 2, 3, mau atur aja lah mau segimana speednya ya. Double blowernya gini, lucu kayak Calya bener. Hand gripnya di track, speakernya masih ada ke belakang. Cup holdernya kita hitung lagi, sini ada cup holder ya, cup holder banyak banget ya, cup holder belakang sini bisa lah. Mungkin di sini 2, 3, 6 mungkin ya, 6 cup holder bisa di sini. Kita bawa 6 botol minum itu bisa. Keren kan? Bagian belakang juga sama. Dia ada 2 jok lagi untuk di bagian belakang dan itu ya, jadi itu udah muat juga buat orang-orang segede gua tapi toleransi ya. Harus toleransi. Kita harus majuin jok bagian depannya. Nah, bagian tengah sini kita harus majuin misalkan segini tuh kan. Yang penting masih nyaman aja sebenarnya. Nah segini juga udah cukup. Jadi masih ada space untuk di bagian belakang. Jangan egois. Mentang-mentang ini, wow dihabisin gini. Enggak lah, enggak gitu dong ya. Jangan egois. Mesin yang sangat familiar sekali. Kalau menurut gue ini familiar banget mesinnya. Nah ini kita buka dulu, kap mesinnya juga tidak terlalu berat ya, nggak nyiksa, jadi nggak pakai hidrolik juga nggak apa-apa. Sini ruang mesinnya memang karena mobilnya warna grey, ya warna abu-abu seperti ini. Dalamnya gue ya sepertinya ini belum dicat sih, belum dicat. Ini kap mesinnya juga kayaknya belum dicat ya. Apa udah tapi kalau kap mesinnya. Sini dia ada peredam. Nah ini mesin yang familiar sekali. Yang familiar pasti orang-orang udah pada tahu banget sama mesin dari Toyota Avanza. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder DOHC dual VVT-i juga yang bisa menghasilkan tenaga maksimal tuh sampai 105 HP dan torsinya di 141 Nm dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke 2 roda depan menggunakan transmisi. Ini ada yang manual 5 speed, ada yang menggunakan CVT. Jadi ada 2 varian transmisi untuk mobil ini. Nah, jadi gimana menurut kalian semua tentang mobil ini? Apakah kalian berminat membeli mobil ini untuk dibawa mudik ke kampung halaman? Mobil ini dibanderol di harga mungkin di sekitar 260 sampai 270 jutaan, itu OTR masing-masing daerah biasanya berbeda juga. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya silahkan aja ke dealer yang terdekat ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk dari Toyota. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.